Oke, halo teman-teman, apa kabar? Nah, pada pertemuan ke-11 minggu ini untuk mentoring kelompok 8 tahun 2022, kita bakal membahas mengenai personal branding dan juga membuat CV atau kurikulum vintage. Oke, langsung saja teman-teman. Yang pertama yaitu personal branding. Nah, apa sih personal branding itu? Nah, personal branding atau self branding adalah cara seseorang untuk mempresentasikan diri kepada orang lain. Nah, personal branding yang sukses adalah ketika kita bisa menciptakan kesan yang konsisten terhadap audiens kita. Maksudnya audiens itu terhadap pendengar dari apa namanya? Ketika kita mempresentasikan diri. Nah, oleh karena itu, personal branding kita harus benar-benar mencerminkan siapa diri kita. Ini juga mencakup kombinasi dari skill dan juga pengalaman yang kita miliki sampai nilai-nilai pribadi yang kita pegang. Jadi kan teman-teman pasti semuanya punya apa namanya nilai-nilai pribadi yang kita pegang ya teman-teman. Nah, gampangnya personal branding ini adalah untuk menceritakan kisah dari diri kita serta kesan orang lain terhadap reputasi online kita. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada manfaat dari personal branding. Jadi teman-teman, personal branding itu bukan hanya apa ya namanya istilahnya, nggak ada gitu aja. Jadi ada manfaatnya juga untuk kita. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, branding diri ini maksudnya proses yang tidak terjadi secara instan, melainkan dibangun seiring waktu berjalan. Nah, dalam prosesnya kita akan terus mengembangkan kemampuan kita dan juga mengenal fokus serta kekuatan terbesar dari diri kita. Selanjutnya yaitu ada juga kesempatan untuk berekspresi dan berkreasi. Di sini teman-teman ada typo. Nah, itu maksudnya adalah dengan personal branding itu kita akan fokus untuk menjadi diri kita yang sebenarnya. Nah, dari personal branding ini juga adalah tentang mengekspresikan diri sejati kita serta menekuni apa yang menjadi passion kita. Selanjutnya yaitu meningkatkan kredibilitas dan juga kepercayaan. Nah, ini maksudnya suatu studi, contohnya itu suatu studi menunjukkan bahwa 70% masyarakat melakukan riset atau penelitian sebelum mereka bekerja sama dengan brand atau public figure. Nah, kita juga pastinya ingin mengetahui latar belakang kisah seseorang sebelum bekerja sama dengan orang tersebut. Inilah alasan pentingnya branding diri sendiri. Ini adalah cara untuk membangun hubungan yang dan koneksi secara alami dengan orang lain. Selanjutnya ada cara membangun personal branding. Nah, di sini ada eh, susunannya. Yang pertama yaitu kita juga harus cari tahu apa yang menjadi passion kita serta tujuan kita. Nah, itu jika kita membahas cara membuat personal branding, itu tentunya tidak akan jauh-jauh dari passion. Nah, maksudnya personal branding kita akan mencerminkan siapa diri kita, keterampilan yang kita miliki, dan juga aspirasi kita. Nah, oleh sebab itu teman-teman, personal branding kita harus selaras dengan kesukaan atau apa yang menjadi minat kita. Selanjutnya yaitu tentukan nilai unikmu. Ini kita harus menemukan nilai-nilai unik dalam diri kita, nilai-nilai unik yang ada di dalam diri kita. Pasti setiap individu itu punya nilai-nilai unik tersendiri. Nah, kalau kita sama seperti orang lain, kita tidak akan memiliki personal branding yang kuat, sehingga kita tidak akan menonjol di antara orang-orang lain. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya itu buat personal website atau web page. Nah, ini memiliki situs web pribadi merupakan langkah yang signifikan ketika membangun personal branding.
Cara self branding ini akan membantu kita dikenal lebih cepat secara online. Selain itu juga personal website ini akan membantu menarik audiens kita untuk mengenal diri kita yang sebenarnya. Nah, sebagian besar website pribadi biasanya memungkinkan kita untuk mendesain struktur dan style sesuai dengan yang kita inginkan. Kita juga bisa menggunakan website builder seperti WordPress atau Wix. Nah, kita juga bisa menggunakan Cake Resume atau membuat webpage atau halaman website pribadi untuk tampilan yang menjadi lebih simpel atau sederhana. Selanjutnya itu membangun konten bermanfaat. Nah, salah satu strategi personal branding yang ampuh adalah membangun konten. Nah, ini salah satu cara yang efektif untuk kita mendapatkan kepercayaan audiens. Dengan konten gratis yang kita buat, orang lain akan merasakan manfaat dari konten kita. Dan mereka akan memposisikan kita sebagai ahli di bidang tersebut. Nah, bentuk konten pun itu bisa bermacam-macam dan bisa dibagikan ke berbagai macam platform. Sarannya pilihlah yang kita rasa paling nyaman untuk diri kita. Selanjutnya yang terakhir yaitu ciptakan dampak positif. Nah, dengan kemajuan teknologi, membuat konten menjadi sangat mudah. Namun, kita harus tahu, kita harus lihat, kita harus bisa membuat konten yang menarik. Kemudian juga harus berwawasan luas dan yang bermanfaat bagi audiens kita. Nah, itu semua adalah hal yang berbeda. Jadi teman-teman nggak sekedar buat konten aja. Jadi yang ku bilang tadi itu harus diperhatikan. Nah, kenyataannya membuat konten yang berkualitas akan memakan waktu dan membutuhkan effort yang ekstra atau lebih. Nah, oleh sebab itu kita harus terus konsisten dalam membuat konten. Pastikan juga konten yang kita buat menghasilkan dampak positif dan perbedaan nyata dalam hidup audiens kita. Oke, teman-teman, itu untuk cara membangun personal branding kita. Nah, ini teman-teman contoh dari personal branding. Ada Gary V. Nah, ini adalah pengusaha sukses di Amerika. Gary V ini dikenal karena entrepreneurial spirit atau semangat kewirausahaannya yang kuat dan kesuksesan bisnisnya. Salah satu cerita yang Gary tidak malu untuk berbagi adalah bahwa dia bukanlah siapa-siapa sampai usianya di pertengahan 30. Jadi di pertengahan 30 itu maksudnya di 35 gitu. Di range 35. Nah, Gary ini telah menjadi juru bicara bagi pengusaha dan orang-orang yang ingin mencari kebahagiaan dalam hidup. Pesannya adalah untuk melupakan tuntutan sosial, fokus mencari passion masing-masing, dan bagaimana mengubah passion tersebut menjadi sumber penghasilan. Gary juga merupakan penulis buku terlaris dan saat menjabat sebagai chairman Finers serta CEO dari Vayner Media. Nah, sebuah perusahaan periklanan layanan lengkap. Nah, Gary V merupakan contoh personal branding yang sukses sebab nama Gary V bersinar di hampir setiap platform di media sosial. Nah, teman-teman itu untuk personal branding. Sekarang kita masuk ke membuat CV atau curriculum vitae. Nah, yang pertama itu pengertian dari CV. Nah, secara umum CV ini merupakan gambaran personifikasi diri dalam tulisan. Nah, CV atau curriculum vitae juga ditulis biasanya daftar riwayat ditulis atau maksudnya itu sebagai daftar riwayat hidup. Adalah merupakan dokumen yang memberikan gambaran mengenai pengalaman seseorang dan juga kualifikasi lainnya. CV juga merupakan gambaran personifikasi diri dalam tulisan. Nah, CV yang baik itu
adalah di mana pembaca dari CV tersebut dapat membayangkan dengan baik sang pembuat CV sebelum bertemu langsung secara fisik. Nah, jadi itu untuk apa namanya? Kalau CV yang baik akan menciptakan apa ya istilahnya ya? Dampak seperti itu. Jadi pembacanya akan membayangkan terlebih dahulu, jadi pembacanya bisa membayangkan seperti apa penulis dari CV tersebut atau pemilik dari CV tersebut hanya dengan membaca CV-nya. Lalu yang kedua ada manfaat dari CV. Nah, manfaat dari CV ini adalah untuk menjelaskan keterangan diri. Selanjutnya ada informasi diri, data diri, dan juga lain sebagainya. Nah, dengan CV, setiap orang atau setiap individu yang membaca dan memeriksa CV seseorang akan dapat mengetahui dan menelaah setiap dari informasi diri yang telah diberikan, serta dapat memberikan gambaran seseorang melalui kegiatan-kegiatan atau dari spesifikasinya dalam pendidikan dan pengalaman berorganisasi. Nah, dengan kata lain, manfaat dari CV ini adalah untuk menjelaskan kriteria diri dalam bentuk teks. Selanjutnya ada kegunaan dari CV. Yang pertama yaitu CV atau resume bagi perusahaan yang membuka lowongan kerja adalah mempermudah mengevaluasi kompetensi dan bakat pelamar yang memiliki relevansi dengan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi maksudnya ini membantu apa ya, suatu perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan dan kita akan melamar di suatu perusahaan tersebut, itu akan membantu mereka untuk melihat seperti apa diri atau pribadi kita yang akan melamar pekerjaan di perusahaan tersebut. Nah, CV atau resume juga bagi pelamar adalah mendeskripsikan atau menggambarkan kemampuan yang kita miliki dengan cara realistis dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tingkat relevansinya pun tergantung dari teknik evaluasi yang dilakukan oleh kita sebagai pelamar. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis dari CV. Yang pertama yaitu berdasarkan urutan kronologis. Nah, jenis CV ini mengedepankan pendidikan dan pengalaman kerja dalam urutan kronologis. Baik digunakan bila pelamar mempunyai tipe pekerjaan yang sama sepanjang karirnya, sehingga CV model ini atau CV yang jenis ini akan memperlihatkan perkembangan karir pelamar tersebut. Nah, CV seperti ini lebih disenangi oleh sejumlah perusahaan karena format susunannya yang dimulai dengan pengalaman kerja paling baru. Selanjutnya yaitu berdasarkan keterampilan atau CV berdasarkan keterampilan. Nah, jenis CV ini lebih berfokus pada keterampilan dibanding pengalaman kerja. Fungsinya adalah untuk meyakinkan pemberi kerja bahwa pelamar mempunyai keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, CV ini cocok untuk para fresh graduate dan orang yang ingin berganti pekerjaan ke bidang yang berbeda dengan bidang kerjaannya sebelumnya. Nah, pilihlah CV yang sesuai pada diri masing-masing pelamar, karena pada dasarnya ada berbagai macam atau ada banyak macam konsep dan jenis dari CV yang masing-masing menonjolkan apa yang patut ditonjolkan untuk mendapatkan sebuah posisi tertentu. Nah, itu untuk jenis-jenis dari CV. Jadi jenis-jenis CV-nya ada dua tadi. Selanjutnya ada susunan dari CV. Nah, yang pertama yaitu data data pribadi. Nah, bagian ini akan berisi data umum seperti nama, alamat, agama, email, nomor telepon, dan identitas pribadi yang lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada pendidikan. Nah, bagian ini akan menjelaskan latar belakang pendidikan dan berhubungan dengan pekerjaan yang kita tuju. Pada umumnya, banyak yang membuat CV menjelaskan dari TK atau pendidikan yang paling dasar, taman kanak-kanak. Bersusun selanjutnya ke SD, SMP, sampai perguruan tinggi nanti, atau pendidikan terakhir kita,
atau pembuat CV. Selanjutnya itu pengalaman kerja. Nah, bagian ini adalah bagian yang paling dilihat oleh perekrut kerja. Nah, pengalaman kerja memberikan gambaran apakah seorang kandidat sudah memiliki jam terbang yang cukup atau masih terbatas. Rekruter juga bisa menentukan apakah kandidat dapat segera menyesuaikan diri di organisasi yang baru atau apakah dia butuh penyesuaian yang panjang. Selanjutnya ada skill yang dimiliki. Nah, seharusnya pada bagian ini itu perlu dijelaskan dalam CV skill apa saja yang telah pelamar miliki atau pemilik CV tersebut miliki sebagai proses belajar maupun pengalaman dari pekerjaan sebelumnya. Dan juga dibuat dalam bentuk yang meyakinkan dan informatif. Yang kelima yaitu ada training yang pernah diikuti. Nah, ini untuk lebih meyakinkan lagi perlu kita memasukkan daftar training yang pernah kita ikuti. Kalau kita pernah mengikuti training-training, itu kita wajib kita masukkan atau perlu kita masukkan. Ini untuk lebih meyakinkan lagi. Ini juga apa ya namanya? Untuk memberikan gambaran sejauh mana kita sebagai pemilik CV telah berkembang dan wawasan apa saja yang sudah kita miliki atau wawasan kita sudah sampai seluas mana seperti itu. Selanjutnya yang keenam ada prestasi. Nah, di bagian ini eh, itu penting untuk apa namanya? Di samping pengalaman kerja yang menjelaskan keunikan, kelebihan dan prestasi sebagai individu sekaligus pencapaian di bidang tertentu. Selanjutnya yang ketujuh ada kegiatan ekstrakurikuler atau kemasyarakatan. Nah, selain hal-hal yang berhubungan langsung dengan pekerjaan, di dalam sebuah CV juga perlu memberikan sedikit gambaran kegiatan yang dilakukan di masyarakat. Nah, ini tujuannya untuk menunjukkan bahwa pemilik CV bisa membagi waktu dan memiliki hubungan sosial yang lebih luas, tidak hanya sebatas di lingkungan pekerjaan saja. Nah, seperti itu teman-teman untuk susunan dari CV. Selanjutnya, cara membuat CV yang efektif dan menarik. Yang pertama itu yang tentunya harus rapi dan mudah dibaca. Yang kedua, memberikan informasi yang lengkap. Yang ketiga, disajikan secara ringkas. Yang keempat, konsistensi karir. Yang kelima, karir progresif. Yang keenam, achievement. Dan yang ketujuh, custom made. Nah, itu teman-teman untuk cara membuat CV yang efektif dan menarik. Jadi harus diperhatikan ketujuh poin ini. Semuanya harus bisa terpenuhi. Dari kerapian sampai ke custom made-nya. Seperti itu. Nah, ini teman-teman salah satu contoh dari kurikulum vintage atau CV. Nah, ini bisa dilihat urutannya, terus konsistensinya, kerapihannya juga bisa teman-teman lihat. Nah, konsistensi itu maksudnya mulai dari apa ya namanya? Susunannya, hurufnya, size-nya itu perlu diperhatikan semua. Terus bahasa yang digunakan juga itu perlu. Jadi jangan campur-campur. Kalau mau pakai bahasa Inggris, ya bahasa Inggris semua. Kalau mau pakai bahasa asing lain, pakai yang sama. Terus kalau mau pakai bahasa Indonesia harus bahasa Indonesia semua. Biar terlihat konsisten dan rapi. Seperti itu. Dan juga nanti pembacanya tidak kesulitan. Seperti itu teman-teman. Nah, itu teman-teman untuk materi kita di pertemuan 11 ini. Untuk absensi di pertemuan 11 ini, teman-teman akan mengisi Google Form. Nanti akan saya bagikan di grup WhatsApp. Nanti teman-teman bisa isi. Nah, syaratnya itu nanti teman-teman bisa sebentar teman-teman untuk syaratnya.
Nah, untuk syarat absensinya nanti diisi di dalam apa namanya di dalam G-formnya itu nanti kusediakan tempatnya, teman-teman bisa isi eh, bisa jawab pertanyaannya nanti. Jadi di dalam G-formnya bakal ada pertanyaan juga untuk syarat absensinya. Seperti teman-teman untuk absensi. Untuk penyampaian, jangan lupa untuk project PKN-nya bab 3 sudah boleh dikumpulkan. Untuk link pengumpulan project bab 3-nya bisa diakses di deskripsi grup kita. Itu udah teman-teman bisa akses. Nanti sudah boleh diupload untuk progres bab 3-nya. Seperti itu teman-teman. Sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. See you teman-teman.